أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون والمتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada para pemirsa, saudaraku sekalian di channel Yuk Kita Ngaji di Rumah Antik, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah saudara-saudara seiman, perbaikanlah hubungannya di antara kedua saudara seiman. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku permisa di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, sesungguhnya ini adalah intern, ayat ini adalah intern pada kaum muslimin, kaum mukminin, agar saling mendamaikan di antara saudaranya. Karena apa? Karena setiap individu manusia pasti punya salah dan khilaf. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang dhaif, dalam kondisi yang terburu-buru istijal. Kadang dalam menghadapi suatu permasalahan lupa dengan kaidah-kaidah sehingga salah dalam melangkah. Maka banyak sekali di antara saudara kita salah dalam menanggapi bagaimana kita bersikap, sehingga terjadilah hal-hal yang berbeda pendapat yang menjadikan mereka bermusuhan. Mengingat ayat tadi, surah Al-Hujurat, ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Ikhwah di sini bukan sekedar saudara biasa, tetapi saudara saling mengikat di antara satu dengan yang lain. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, mereka orang-orang mukmin itu saling membantu, melengkapi, menguatkan antara satu dengan yang lain. Bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, kalbunyan, ba'duhum awliya'u ba'din. Bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, saling mengikat. Maka inilah ada kalimat ikhwah, bukan sekedar saudara biasa. Maka
Kalau di antara kita mengaku kita adalah orang-orang yang beriman, tetapi sampai menelantarkan saudara kita, dikhawatirkan keimanannya itu lemah. Karena apa? Karena tidak peduli dengan sosial kemanusiaan di antara kaum muslimin itu sendiri. Ini adalah sifatnya yang intern di antara kaum mukminin. Masih ingat beberapa sirah nabawiyah, kisah-kisah Rasulullah SAW bersama sahabatnya, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Sahabat yang satu dengan yang lain, kalau ada kepayahan, dibantu oleh yang lain. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah di saat dia lagi mempertahankan tauhidnya, mempertahankan keimanannya, yang pada saat itu disiksa oleh tuannya. Dan sampai suatu ketika datanglah sahabat yang agung, Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq. Beliau dengan kekuatannya, beliau dengan hartanya, membebaskan seorang Bilal bin Rabah. Padahal dia dalam kondisi, artinya dia seorang budak yang berkulit hitam. Secara ras, dia adalah orang-orang kelas bawah. Secara warna kulit, dia termasuk orang-orang yang kelas bawah. Tetapi Allah angkat derajatnya Bilal bin Rabah dikarenakan keimanannya dia. Imannya Bilal bin Rabah itu sampai dibebaskan oleh sahabat yang agung, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan harga yang sangat mahal. Dan tidak sepantasnya harga budak. Itu lebih dari itu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap. Karena apa? Karena keimanan seorang Bilal bin Rabah. Bayangkan di saat itu, dia disiksa. Disiksa di tempat yang sangat terik. Ditelantangkan badannya, kakinya, dan kedua tangannya diikat. Kemudian batu mendihnya di perutnya. Kemudian setelah itu tidak sampai di situ. Ternyata sampai dicambuk. Berkali-kali dicambuk agar keluar dari tauhid, agar keluar dari iman. Kemudian Allah kembali menurunkan penolongnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Dan setelah itu Bilal dimerdekakan sampai ajal menjemputnya dalam kondisi dia merdeka. Para pemirsa, saudaraku, di channel Yuk Kita Ngaji di Rumah Antik. Mari kita persatukan persaudaraan kita. Kita kuatkan persaudaraan kita karena iman, bukan karena apapun. Mari kita satukan langkah kita. Mari kita satukan ide-ide kita. Mari kita satukan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Harta boleh. Fisik atau tenaga silahkan. Apapun yang kita punyai demi menguatkan persaudaraan kita dengan saudara yang lain. Sebagaimana tadi disebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah. Saudara yang satu dengan yang lainnya saling mengikat, saling menguatkan. Inilah saudara ikhwah, namanya ikhwah. Oleh karena itu, marilah para sahabat sekalian, para pemirsa saudaraku sekalian, kita kuatkan saudara-saudara kita. Ya, minimal dengan doa. Kalau kita tidak kuasa dengan apapun, doalah yang penting buat mereka. Buatlah, doalah kita sepanjang hari. Sepanjang hari, bukan sehari sekali. Sepanjang hari kita doakan saudara kita agar mereka kuat, kokoh di dalam keimanan, sabar di dalam menerpa kesusahan, sabar di dalam mereka meniti keimanan, sehingga nanti Allah ridha dengan apa yang kita perjuangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karenanya, kembali, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu, damaikanlah manakala ada saudara kita yang berselisih pendapat. Berselisih pendapat itu sangat wajar. Para ulama berselisih pendapat, para sahabat berselisih pendapat, apalagi kita. Tetapi manakala hawa nafsu yang menjadikan kita dalam perdebatan, ada perbedaan pendapat menjadikan hawa nafsu yang kita kedepankan, maka sungguh dikhawatirkan syaitanlah yang bermain. Sehingga banyak sekali kita melihat bahwa saudara kaum muslimin satu dengan yang lain dengan bangga menyerang saudara yang lain. Wa iyyadubillah. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan ini? Sebenarnya tidak pantas kaum muslimin itu di antara saudara kita saling menjatuhkan, nggak pantas. Ini teguran ayat kita buat kita sebenarnya. Surah Al-Hujurat ayat 10. Maka peganglah surat ini buat kita sekalian agar kita selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk aslihu baina akhwaikum, damaikanlah saudara kita. Dengan cara apa? Dengan watawasau bil haqq, saling menasehati kebaikan. Watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Sabar dalam apa? Dalam apa saja kesabarannya? Sabar dalam dakwah, sabar dalam mungkin menghadapi permasalahan ekonomi, politik dan sebagainya, sabar. Dan berpegang teguhlah kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kuat dan kokoh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wattaqullah. Di akhir dari ayat ini, wattaqullah. Di akhir dari ayat Allah, wattaqullah, kembali. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun. Supaya kita sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah bersabar, mendamaikan saudara kita yang lagi kurang akrab lah, bukan berseru, kurang akrab. Berdasarkan takwa, bukan berdasarkan golongan, berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah siapapun itu, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, saudaraku sekalian, di channel Yuk Kita Ngaji di Rumah Antik, yang sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah mendahului murkanya. Rahmat Allah mendahului murkanya. Demi Allah, andaikan murka Allah didahului, entah apa jadinya dunia ini. Entah apa jadinya dunia ini. Dikarenakan Allah murka. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Inilah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat rahman yang dahului. Rahmat Allah. Mari kita kira rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mendamaikan saudara kita dikarenakan lillahi taala, lantaran lillahi taala dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, saudaraku sekalian di channel Yuk Kita Ngaji di Rumah Antik. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat panjenengan semua. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita. Semoga Allah membuka hati kita untuk saling memaafkan dengan kesalahan saudara kita. Dan marilah kita saling mendoakan saudara kita. Syukur kita bisa menolong dengan apa yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.